adik-adik, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Selamat pagi Kak Abi. Semangat pagi Kak Oli. Gimana kabarnya Kak? Luar biasa. Gimana kabarnya adik-adik di Pasti rumah? luar biasa juga Kak. Iya. Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya. Ya, Ayo, adik-adik sudah siap untuk mulai ibadah pagi hari ini? siap Kak Oli. Ayo kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kami tubuh yang sehat. Sehingga kami boleh bangun pagi hari ini. Kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan yang baru. Kami boleh menikmati berkat yang baru. Kami boleh menikmati nafas yang baru. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan kepada kami semuanya. Pagi hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mau beribadah sekolah minggu. Tuhan mengurapi kami, Tuhan juga mengurapi anak-anak yang ada di rumah. Supaya kami boleh Tuhan, pagi hari ini menerima berkat yang luar biasa dari Amin Tuhan. ya Tuhan. Karena kami mau memuji Tuhan selalu, kami mau membesarkan nama Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah online pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua katakan amin. Haleluya. Mari kita bersukaria. Adik-adik yang sedih hari ini, yang merasa sedih tadi bangun tidur Kak Abi ya. Aduh mimpi buruk ya adik-adik Ada ya. yang nangis. Ada yang nangis, ma gitu ya adik-adik ya. Tapi pagi ini kita mau sama-sama bersukaria adik-adik ya. Yuk semua yang di rumah tepuk tangan yuk. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Sekali lagi, mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Haleluya adik-adik. Adik-adik sedihnya sudah hilang Kak Abi? Udah hilang. Tapi Sudah kita hilang, tetap ya. memuji Tuhan. Haleluya. Adik-adik tetap ya memuji Tuhan ya. Kita tetap semangat. Yang ada di rumah harus tetap semangat ya adik-adik. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji
memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, 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 mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Haleluya. Adik-adik, Abi, kita itu kalau di rumah tetap harus suka memuji Tuhan. Iya. Jangan suka nonton TV aja ya. Apalagi kita juga harus berdoa gitu loh Kak. Ya, berdoa juga. Terus apa lagi Kak Abi? Baca firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mau dengar apa adik-adik? Firman Tuhan. Ya, adik-adik kita mau undang Roh Kudus yang manis untuk apa? Masuk dalam hati kita. Sehingga firman Tuhan yang pagi hari ini akan disampaikan oleh Kak Asih, kita boleh apa? Mengerti. Karena Tuhan memberikan apa? Pengurapan ya. Ayo mari kita undang Roh Kudus masuk. Adik-adik kita mau buka hati kita untuk menerima firman Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ku buka hati. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik kita mau membuka hati kita untuk firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak
sekali lagi Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu ya Bapa. Kita di sini Tuhan mau menjadi seperti anak-Mu yang manis ya Bapa. Yang mau taat-taat, benar-benar mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat adik-adik-Mu yang sudah mendengarkan ibadah online sekolah minggu pada pagi hari ini ya Bapa. Kau berkati Tuhan, semoga adik-adik ini selalu bersuka cita ya Bapa. Selalu untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu setiap harinya ya Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan, adik-adik ini mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan tolong Kau jamah mereka ya Bapa. Kau jamai semua dalam pergaulannya ya Bapa. Dalam kondisi seperti ini Tuhan, Kau berkati juga dalam studinya ya Bapa. Kau berkati orang tua satu persatu mereka ya Bapa. Kau berkati apapun Tuhan yang mereka lakukan. Kau berkati Tuhan juga yang mau Kak Asia mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan Tuhan. Tuhan tolong Kau pakai biarlah firman-Mu ini bisa memberkati mereka Tuhan satu persatu yang mendengarkan ibadah online pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kita sudah memuji dan muliakan nama-Mu ya Bapa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik dikasih oleh Tuhan, senang sekali pada pagi hari ini kita kembali bertemu di dalam ibadah sekolah minggu GPPS Bibis. Adik-adik, kali ini tema firman Tuhan, aku senang memuji Tuhan. Adik-adik di rumah pasti juga senang kan memuji Tuhan? Sebelum kita melihat video berikut, kakak akan ceritakan sebentar tentang Rasul Paulus dan Silas. Waktu itu dia menyembuhkan seorang perempuan. Perempuan ini kenapa Kak? Perempuan ini dimasuki roh tenung. Nah, Rasul Paulus berdoa buat perempuan ini. Sehingga dalam nama Tuhan Yesus, roh jahat engkau keluar. Kemudian perempuan ini dibebaskan. Baik enggak Rasul Paulus? Baik adik-adik. Dia berdoa kepada Tuhan sehingga perempuan ini dibebaskan dari roh jahat. Tetapi yang diterima adik-adik, kasihan. Ternyata dia dibawa kepada penguasa. Kemudian dia difitnah. Tuan-tuan, ini dua orang ini, Paulus dan Silas ini mengacaukan kota. Kemudian Rasul Paulus dan Silas akhirnya dihukum, dimasukkan ke dalam penjara. Nah adik-adik, mari kita lihat apa yang terjadi di dalam penjara. Mari kita lihat sama-sama. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka. Kalau pintu penjara terbuka, tahanan
tahanan bisa keluar. Yang bertanggung jawab siapa? Kepala penjara. Kemudian kepala penjara itu menjadi putus asa. Dia khawatir, dia panik, wah aku bersalah. Dia sampai ingin bunuh diri. Tetapi adik-adik, Paulus dan Silas, sekalipun pintu penjara terbuka, dia tidak lari. Tetapi dia tetap tinggal di situ sampai dia berkata, Bapak kepala penjara, jangan kau mencelakakan dirimu. Kami tetap ada di sini. Nah, adik-adik, kita sudah melihat tadi Paulus dan Silas. Sekalipun mereka sebenarnya tidak bersalah, tetapi mereka dimasukkan ke dalam penjara. Sekalipun di dalam penjara, mereka tidak kehilangan sukacita, mereka tidak sedih hati. Apa buktinya? Mereka tetap bisa berdoa kepada Tuhan. Mereka bahkan memuji Tuhan. Sehingga semua tahanan lain bisa mendengarkan. Wah, hebat ya Rasul Paulus dan Silas. Di dalam segala keadaan mereka di penjara sekalipun, mereka tetap bisa memuji Tuhan. Nah, inilah ya juga yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, kita harus tetap bersyukur. Memuji Tuhan itu artinya apa? Kita sedang bersyukur kepada Tuhan. Bukan Tuhan mengeluh, ngomel, aku kan enggak salah Tuhan. Aku kok dimasukkan ke dalam penjara. Dia tidak mengeluh, dia tidak ngomel, dia tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Malah dia tetap bisa mengucap syukur. Dengan apa? Berdoa, memuji Tuhan. Wah, inilah yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Mungkin kita dalam keadaan sedih, tetapi saat kita memuji Tuhan, kita tidak kehilangan sukacita. Bahkan saat kita memuji Tuhan, nama Tuhan dimuliakan, hadirat Tuhan datang, hati kita dipenuhi dengan sukacita. Saat kita sedih, hati kita dihibur. Mungkin saat kita sakit, kita bisa juga loh memuji Tuhan. Misalnya kalau sakit gigi ya, gitu tak ya. Tapi kalau kita yang lain-lain, apapun keadaan kita, tugas sekolah banyak, kita bisa tetap selalu bersyukur memuji Tuhan. Mengerjakan tugas sekolah, bisa sambil nyanyi-nyanyi loh. Oh, nyanyi, memuji Tuhan selalu, gitu ya. Mari kita puji Dia. Wah, pekerjaan sekolah yang seharusnya banyak, kapan ini bisa selesai? Tapi saat kita melakukannya dengan sukacita, tugas-tugas kita bisa selesai dengan baik. Kok cepat selesai ya? Karena kita melakukan tugas kita dengan sukacita, enggak ngomel. Kalau ngomel, waduh lama kerjaannya, enggak selesai-selesai. Tapi saat kita melakukan tugas kita dengan sukacita sambil memuji Tuhan, wah malah cepat selesai. Karena saat kita memuji Tuhan itu Tuhan hadir loh. Hadirat Tuhan itu datang. Hadir memberi kita pertolongan seperti Paulus dan Silas yang sudah ditolong oleh Tuhan. Buktinya tadi apa? Saat mereka memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan tahanan-tahanan yang lain mendengar. Terjadi gempa bumi. Sendi-sendi penjara bergetar, pintu terbuka, rantai-rantai di tangan ini terlepas, kaki di pasungan juga terlepas. Lihat adik-adik, ada kuasa di dalam pujian saat kita menyembah Tuhan. Pertolongan Tuhan datang. Begitu juga dalam kehidupan kita. Saat kita memuji Tuhan itu kita mengakui bahwa Tuhan itu yang mengatur hidup kita seperti Rasul Paulus tadi. Sekalipun dia di penjara, tapi dia yakin Tuhan pasti menolong. Mengakui Tuhan itu yang berdaulat. Tuhan, kalau kita memuji Tuhan, Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Kita sedang memuji Tuhan, Engkau baik Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan pertolongan, mujizatnya, kebaikannya dinyatakan dalam kehidupan kita. Pertolongan datang. Saat kita memuji Tuhan, pertolongan datang. Adik-adik mau memuji Tuhan?
Siapa yang ingin menikmati pertolongan Tuhan? Kita semua ingin ditolong oleh Tuhan. Kita ingin selalu bersyukur, menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, saat pintu-pintu terbuka, tapi Rasul Paulus dan Silas dan tahanan-tahanan lain tidak melarikan diri. Sekalipun ada kesempatan untuk lari. Sampai kepala penjara ini heran, kok mereka tidak lari? Dia melihat, wah, Paulus sama Silas ini berbeda ya dengan orang-orang yang lain. Dia melihat sesuatu yang berbeda. Sehingga dia berkata, adik-adik, Alkitabnya sudah disiapkan kan? Mari kita baca dulu. Kisah Rasul 16 ayat 29 sampai 31. Kisah Rasul 16 ayat 29 sampai 31. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ayat 31, jawab mereka. Jawab mereka ini jawab siapa? Paulus dan Silas. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi kepala penjara waktu tersungkur. Apa yang harus aku perbuat? Karena melihat Paulus dan Silas ini orang-orang yang berbeda. Dia melihat Kristus, kasih Kristus dalam kehidupan Paulus dan Silas. Hatinya disentuh oleh Tuhan. Sehingga dia berkata, apa yang harus aku perbuat supaya aku beroleh selamat? Seperti engkau ya Paulus, seperti engkau ya Silas. Kemudian kita akan melihat video berikut. Apa yang terjadi dengan kepala penjara? Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Lalu mereka meninggalkan penjara itu. Berangkatlah kedua rasul itu. Puji nama Tuhan. Adik-adik, mari kita dalam setiap saat, di dalam setiap waktu, apapun keadaan kita boleh selalu bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Bahkan saat kita memuji Tuhan, hadirat Tuhan datang, kuasa Tuhan dinyatakan, bahkan pertolongan Tuhan dinyatakan datang untuk menolong dalam setiap kehidupan kita. Saat kita memuji Tuhan, ada sukacita Tuhan yang boleh kita rasakan dan nikmati. Sehingga hari-hari ini kita nggak merasa bosan kalau belajar di rumah. Kok di rumah terus sih? Kita kok nggak bisa kemana-mana sih? Kita bisa tetap bersyukur, selalu bersukacita. Kita boleh selalu mempersembahkan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Hati Tuhan senang loh kalau kalian memuji Tuhan. Dan kita boleh diberkati. Saat kita memuji Tuhan, suasana hati kita, bahkan orang-orang yang sekitar kita juga ikut merasakan apa yang kita rasakan. Kalau kita sedang memuji Tuhan, sukacita, teman-teman kita mungkin
atau orang tua, mama, papa ikut mendengar kalian memuji Tuhan, mereka juga ikut diberkati melalui pujian kalian. Nah, sekalipun kalian masih kecil, bisa jadi berkat. Suka memuji Tuhan, hati Tuhan disenangkan, menjadi berkat bagi banyak orang. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah sekolah minggu. Alkitabnya ditutup, kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Terima kasih Allah Bapa kami di dalam surga. Kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang patut kami puji, kami muliakan. Karena itu Tuhan, hati kami selalu bersyukur, hati kami selalu bersukacita, dan hati kami selalu rindu untuk menaikkan puji-pujian yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat kami memuji Tuhan kami boleh merasakan hadirat Tuhan, kami boleh merasakan sukacita yang Tuhan berikan. Dan kami percaya Tuhan, apapun keadaan kami saat ini, Engkau selalu menolong dan menghibur kami. Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu yang dengan setia mengikuti ibadah sekolah minggu. Mari Engkau tolong Tuhan, berkati mereka dalam studinya. Mereka boleh menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang berhasil. Melalui prestasinya nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Bahkan melalui sikapnya, perbuatannya, membawa banyak orang untuk mengenal kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Berkati juga semua orang tua kami Tuhan, berkati dalam pekerjaan mereka. Engkau juga memberikan kami semua kesehatan dan kekuatan, sehingga kami boleh selalu bisa beribadah, berdoa dengan baik, membaca firman Tuhan, bahkan kami boleh setiap hari Minggu mengikuti ibadah sekolah minggu dengan setia. Tuhan Yesus, kami berdoa buat negara dan bangsa kami Indonesia. Tuhan, mari tolong Tuhan, segera Tuhan lalukan virus corona ini Tuhan. Kami bisa tetap bersukacita dan kami bisa kembali lagi untuk sekolah dengan normal, boleh belajar dengan normal, boleh ke gereja dengan seperti biasanya kami beribadah di gereja. Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh beribadah dan kami mengucap syukur buat saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan naikkan syukur kami kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.